Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Biarkanlah engkau diteranginya. Bermula dari kisah orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus, tetapi niat mereka bukan untuk sungguh-sungguh ingin mendengar ajaran dari Tuhan Yesus. Niat mereka hanyalah penasaran dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu akan hal ini, bahwa penasaran mereka itu hanya akan berakhir pada sebuah tanda. Tanda yang menunjukkan apakah Tuhan Yesus adalah Mesias atau bukan. Dan ketika tanda itu mereka miliki, maka usai sudah keinginan mereka untuk mengikuti Tuhan Yesus. Inilah yang menyebabkan Tuhan Yesus menyebut mereka, orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus pada saat itu, sebagai angkatan yang jahat. Keinginan mereka hanyalah keinginan sementara yang tidak akan menghasilkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dari yang terjadi ini, Tuhan Yesus melanjutkan dengan membahas tentang pelita tubuh. Apa yang dimaksud dengan pelita tubuh? Di perikop ini, Tuhan Yesus menjelaskan terlebih dahulu tentang pelita atau sumber cahaya secara fisik atau jasmani. Lalu kemudian melanjutkan dengan menjelaskan secara metaforis atau perumpamaan. Perumpamaan yang dipakai di pasal ini adalah mata. Mata sendiri adalah organ tubuh yang menerima cahaya. Mata memang mempunyai fungsi yang penting bagi manusia. Dengan mata, manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan organ tubuh lainnya dapat melakukan fungsinya dengan baik. Tetapi ketika mata merespon cahaya dengan baik, tapi jika mata tidak merespon cahaya dengan baik, maka organ tubuh yang lainnya dan kita tidak dapat melakukan aktivitas dengan baik. Di dalam ayat yang ke-34 ini, mata yang dimaksud adalah mata rohani, yaitu pikiran dan hati kita sendiri. Jika mata secara jasmani memiliki peran yang penting bagi manusia, maka mata rohani atau hati dan pikiran kita memiliki peran yang sangat penting bagi kita manusia. Keadaan rohani kita erat kaitannya dengan keadaan mata rohani kita atau hati dan pikiran kita. Jika hati dan pikiran kita atau pikiran seseorang dalam kondisi yang baik, maka teranglah kehidupan orang tersebut. Tetapi jika gelap, mata rohani atau hati dan pikiran kita dalam keadaan yang gelap, maka kehidupannya pun akan gelap. Sebagai orang berdosa, kita harus mengakui bahwa hidup kita adalah kehidupan yang gelap. Kehidupan yang dipenuhi oleh bayang-bayang dosa, masa lalu yang kelam, hidup kita yang tidak berkenan di hadapannya. Tetapi jika kita ingin hidup dalam terang, maka keputusan yang kita ambil adalah percayalah terhadap berita Injil itu. Percayalah terhadap Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, maka hidup kita akan diteranginya. Diterangi oleh satu-satunya jalan keselamatan itu, diterangi oleh cahaya atau terang yang sejati itu. Kita akan dipimpin untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Dan jika kita betul-betul mengambil keputusan ini, maka hati dan pikiran kita yang semulanya gelap, yang berbuahkan keburukan, berbuahkan kejahatan, berbuahkan dosa, akan diterangi oleh terang Injil itu. Dan diterangi oleh pengenalan akan Allah yang benar. Hati dan pikiran kita akan ditundukkan di dalam kuasa Injil. Dan seluruh jiwa kita akan diteranginya. Tidak ada bagian dalam hidup kita yang terus berada dalam kuasa gelap atau terus dikuasai oleh kegelapan. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat yang selanjutnya. Biarlah hidup kita diterangi olehnya dan menjadi terang bagi orang lain.
Maukah kita diterangi olehnya? Terimalah Dia. Jangan mau terus hidup di dalam kegelapan, tapi marilah kita hidup di dalam terang itu, terang yang sejati itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kami disadarkan bahwa kehidupan kami sebelum kami sungguh-sungguh percaya adalah kehidupan yang gelap. Dan jika kami ingin hidup dalam terang, maka kami harus membuka hati kami untuk mau diterangi oleh Engkau. Percaya sungguh-sungguh kepada Engkau, sehingga pada akhirnya kehidupan kami menjadi terang dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi terang bagi orang lain, dan ada orang lain yang pada akhirnya juga sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini kami disadarkan, kami boleh ditegur, dan biarlah melalui firman Tuhan ini kami pun boleh bertumbuh di dalam terang itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terang yang sejati itu, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.